Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar Mitos dan Fakta Penyakit Autoimun di Indonesia. Selamat bergabung bersama kami. Acara ini merupakan acara webinar serial yang diselenggarakan oleh Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan IKTEK FKUI RSCM sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari RSCM FKUI. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai topik mitos dan fakta mengenai penyakit autoimun. Kita ketahui bersama bahwa penyakit autoimun merupakan salah satu kelompok penyakit pada manusia selain kelompok penyakit infeksi, penyakit kanker, dan sebagainya. Para hadirin sekalian, pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah di samping saya. Beliau adalah Dr. R.M. Suryo Anggoro, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, biasa disapa dengan Dr. Suryo, yang selama ini sudah menggeluti penyakit autoimun dan reumatik selama lebih dari 7 tahun di RSCM FKUI, dan saat ini beliau juga sedang menjalani program doktoral S3 dengan penelitian yang juga berfokus pada salah satu penyakit autoimun. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Suryo. Terima kasih Dr. Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pemirsa sekalian. Siang ini saya diberi tugas untuk memberi materi mengenai mitos dan fakta mengenai penyakit autoimun. Ya, sebagai pendahuluan bahwa penyakit autoimun saat ini menjadi perhatian, terutama karena ada beberapa selebritis dunia yang diketahui mengalami penyakit autoimun. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, memang akan menjadi mudah mencari informasi, akan tetapi karena begitu mudahnya mendapat informasi, maka mitos dan fakta itu menjadi bercampur. Sehingga masih banyak ketidaktahuan, masih banyak ketidakpastian mengenai informasi, dan timbul pertanyaan di masyarakat dan oleh pasien sendiri. Sehingga berbagai pertanyaan dan miskonsepsi tersebut kiranya perlu dijawab atau diluruskan, sehingga topik yang kita bahas siang ini adalah mengenai mitos dan fakta mengenai penyakit autoimun. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh, maka kita harus tahu dulu apa itu penyakit autoimun. Secara umum kita bagi menjadi dua ya topik ini, yaitu pertama mengenai autoimunitas. Autoimunitas itu adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita itu akan mengenali sel atau jaringan tubuh sendiri sehingga membentuk antibodi terhadap sel atau jaringan tersebut. Harusnya sistem imun kita hanya bisa mengenali zat dari luar atau misalnya bakteri atau virus sebagai lawan gitu. Akan tetapi pada autoimunitas sel imun sendiri, sel imun itu akan mengenali sel atau jaringan tubuh sendiri. Tapi pada fase autoimunitas ini belum ada keluhan, belum ada gejala yang dialami pasien. Nah, apabila pasien sudah mengalami gejala, sel imunnya tidak hanya mengenali, tapi dia juga sudah menyerang sel atau jaringan tersebut, maka itulah yang disebut sebagai penyakit autoimun. Ya, ini suatu ilustrasi saja bahwa yang warna putih ini adalah sel imun, sel limfosit, sementara yang ada kakinya dua ini adalah antibodi. Jadi secara umum sel limfosit, dalam hal ini sel limfosit B, kita kenal dia memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini harus ada targetnya. Nah, tapi yang menjadi target adalah si jaringan kita sendiri, dalam hal ini adalah si jaringan ginjal. Jadi secara umum si sel yang kekebalan tubuh kita, si sel limfosit atau polisinya ini menyuruh antibodi tolong serang target ini. Sementara si target ini adalah sebetulnya organ tubuh sendiri, dan kemudian oleh antibodi maka si grek yang malang ini kemudian akan diserang. Dan kemudian akhirnya timbul penyakit. Nah, dari mulai awal, mulai dari faktor genetik dan lingkungan sampai jadi penyakit, itu akan mengalami, seringkali fase ini dilewati dalam waktu lama. Jadi umumnya ada gen yang menjadi, atau pasiennya memiliki gen atau kerentanan genetik, kemudian karena ada satu pencetus, maka kemudian mulai timbul autoimunitas, di mana tadi mulai dibentuk antibodi terhadap sel-sel tubuh sendiri. Akan tetapi pada saat ini belum ada keluhan. Ini saya mengambil contoh pada kasus lupus, mulai ada pemeriksaan lab yang positif tapi tidak ada keluhan. Apabila ada pencetus, maka mulai ada gejala-gejala yang tidak spesifik, dan apabila pencetus ini terus-menerus timbul, maka akhirnya jadi penyakit. Sebagai contoh ini adalah penyakit lupus. Jadi awalnya ada kerentanan genetik, tapi kerentanan genetik ini belum tentu jadi penyakit. Ada pencetus yang awal, mulai ada pemeriksaan laboratorium positif tapi tidak ada keluhan. Tapi tidak semua pasien kemudian akan berlanjut. Tapi pada pasien-pasien tertentu pencetusnya makin banyak sehingga akhirnya timbul
penyakit. Jadi butuh waktu ya dok ya? Ya, jadi butuh waktu untuk munculnya sampai muncul gejala-gejala keluhan. Dan tidak semua pasien kemudian jatuh ke dalam kondisi penyakit. Gitu ya. Ada yang tetap hanya labnya saja yang positif. Apa saja contoh penyakit autoimun? Ya, saat ini ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun yang sudah dikenal. Dan ada kurang lebih 2 kelompok besar, yaitu penyakit autoimun yang organ spesifik, hanya menyerang satu organ saja, atau yang penyakit autoimun atau menyeluruh. Contoh penyakit autoimun yang hanya menyerang satu organ, contohnya adalah tiroiditis Hashimoto, miastenia gravis menyerang saraf, maupun diabetes tipe 1, yang diserang adalah pankreas. Sementara contoh penyakit autoimun sistemik adalah penyakit lupus, scleroderma, atau sindrom Sjogren. Ini hanya contoh, masih banyak lagi yang lain. Jadi secara umum penyakit autoimun yang bersifat organ spesifik umumnya targetnya atau yang dikenali, sel-sel yang dikenali dan dianggap lawan hanya pada organ tersebut saja. Akan tetapi apabila yang dikenali adalah antigen atau zat-zat atau sel-sel yang dikenali ini makin banyak, maka umumnya ini yang terjadi pada penyakit autoimun sistemik seperti lupus maupun scleroderma contohnya. Nah, dalam penanganannya pun berbeda. Umumnya penyakit autoimun organ spesifik karena dia targetnya atau yang diserang hanya satu organ tertentu, maka pengobatannya umumnya hanya pengobatan yang spesifik organ dan ditangani oleh dokter yang menangani organ tersebut. Sebagai contoh misalnya miastenia gravis, maka yang menangani adalah dokter spesialis saraf. Demikian juga misalnya diabetes tipe 1 atau Hashimoto tiroiditis, umumnya yang menangani adalah dokter penyakit dalam endokrinologi. Sementara penyakit autoimun sistemik umumnya ditangani oleh dokter yang selama ini menangani autoimun seperti penyakit dalam, reumatologi. Nah, ini contoh yang lain bahwa penyakit autoimun organ spesifik cukup banyak. Ada yang hanya di saluran cerna saja, seperti hepatitis autoimun. Ada yang menyerang di mata saja, ada yang menyerang di kulit saja, ada yang menyerang di kelenjar saja. Sementara penyakit autoimun sistemik umumnya bersifat multiorgan. Memang dapat saja pada satu orang mengalami lebih dari satu penyakit autoimun. Ada penyakit autoimun sistemiknya, ada penyakit autoimun yang bersifat organ spesifik. Nah, apakah semua penyakit autoimun sama gejala dan pengobatannya? Seringkali memang ada pasien-pasien yang menanyakan, saya punya teman menderita penyakit autoimun A, saya menderita penyakit autoimun A juga, tapi kenapa kok gejalanya berbeda? Jadi memang mekanisme masing-masing penyakit autoimun, mekanisme dasarnya sama, mekanisme dasar bahwa sistem kekebalan tubuh menyerang organ tubuh sendiri, akan tetapi dasar genetik gennya berbeda. Jenis sel imun yang terlibat juga dapat berbeda dan mekanisme kerusakan organnya juga masing-masing berbeda. Dan juga memang beberapa penyakit autoimun memiliki gejala yang mirip-mirip satu dengan lain. Gejala umum seperti demam, penurunan berat badan atau fatigue bisa dialami oleh banyak penyakit autoimun. Akan tetapi gejala spesifik masing-masing penyakit autoimun berbeda, sehingga ketika kita mendiagnosis penyakit autoimun, maka umumnya kita harus mencari tahu penyakit autoimun jenis apa. Jadi penyakit autoimun, tentu kita harus jelas penyakit autoimunnya yang mana, karena tadi ada lebih dari 100 penyakit autoimun dengan perjalanan penyakit yang autoimun RA tepat sebagaimana pengobatan untuk scleroderma. Nah, apa penyebab penyakit autoimun? Ya, tidak ada satu penyebab pasti. Ini adalah pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan oleh semua pasien. Apa penyebabnya? Tidak ada satu penyebab pasti, multifaktor. Umumnya adalah kombinasi memang karena secara genetik sudah ada bakat, plus ditambah pencetus dari lingkungan. Akan tetapi yang bukti ilmiah pencetus dari lingkungan cukup kuat, seperti lupus. Pada lupus misalnya pencetus yang paling kuat adalah pajanan cahaya matahari. Ada obat-obat tertentu yang dapat mencetuskan lupus. Beberapa infeksi virus juga dipikirkan dapat mencetuskan lupus. Sementara pada penyakit rheumatoid arthritis misalnya, bakteri di gigi, periodontitis, dan asap rokok adalah salah satu faktor pencetus yang bukti ilmiahnya cukup kuat. Pada vaskulitis ada pajanan silika misalnya dari tidak sepenuhnya diketahui. Ini secara umum tadi ya, bagaimana seseorang bisa mengalami penyakit autoimun, bahwa memang ada faktor genetik, faktor hormonal misalnya pada penyakit autoimun tentu jenis kelamin maupun pada RA, cahaya mata ultraviolet pada lupus kemudian akan membuat
sistem imunnya mengalami gangguan, kemudian loss of tolerance, artinya tidak bisa lagi membedakan mana lawan, mana kawan, dan kemudian akhirnya timbul kerusakan jaringan. Pada saat inilah timbul penyakit autoimun. Ya, dan tadi sudah disampaikan bahwa proses dari mulai timbul laboratorium sampai menjadi penyakit mungkin perlu waktu lama. Ini hanya ilustrasi saja, bisa lebih dari 5 tahun. Nah, orang tua saya menderita autoimun, apakah saya pasti akan terkena? Ini juga sering ditanyakan oleh pasien yang khawatir dengan keturunannya. Ya, kita tahu bahwa tadi ya, pada pasien penyakit autoimun ada gen yang menyebabkan pasien tersebut menjadi rentan mengalami autoimun. Akan tetapi, gen yang terlibat itu banyak untuk masing-masing penyakit autoimun. Dan gangguan pada satu gen saja umumnya tidak menimbulkan penyakit autoimun. Jadi, faktor genetiknya umumnya ada banyak dan harus memiliki banyak gen yang rentan terhadap autoimun sehingga seseorang kemudian menjadi lebih rentan mengalami autoimun. Akan tetapi, faktor genetik saja belum tentu membuat seseorang terkena autoimun. Jadi apabila seseorang mengalami autoimun, maka bagaimana anaknya? Maka risiko anaknya mengalami autoimun sebetulnya lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain yang keluarganya tidak ada autoimun, tapi tetap risikonya kecil. Dan perlu ada pencetus lain dari lingkungan. Jadi orang tuanya autoimun, anaknya belum tentu sakit autoimun kalau tidak ada pencetus. Kembali lagi ke multifaktorial. Ya, multifaktorial. Sebagai contoh, kalau ada pasien lupus yang kembar identik, salah satunya mengalami lupus, maka kembar identiknya atau kembar satunya ini mengalami lupus juga, itu risikonya hanya 14%. Artinya, ada lebih dari 70% atau lebih dari 80% faktor lain di luar faktor genetik. Ini sebagai contoh, ini adalah kromosom manusia, ada 23 kromosom. Kita tahu di masing-masing kromosom ini ada gen yang terlibat untuk kejadian lupus. Sehingga risiko untuk diturunkannya ada, tapi sebetulnya secara umum tidak besar. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan pada pasien-pasien yang dicurigai autoimun, kemudian diperiksa tes ANA positif. Apakah kemudian saya berarti sakit autoimun? Ya. Tes ANA adalah pemeriksaan awal untuk penyakit autoimun. ANA atau anti-nuclear antibody adalah suatu antibody yang dapat mengenali inti sel seseorang gitu ya. Intinya tadi ini adalah bukti bahwa ada proses autoimunitas, tapi belum tentu penyakit. Tes ANA negatif umumnya bukan autoimun, meskipun sebagian kecil pasien autoimun bisa saja ANA-nya negatif, tapi umumnya tes ANA yang negatif akan menyingkirkan kemungkinan autoimun. Akan tetapi, tes ANA bisa juga ditemui pada kondisi yang bukan penyakit autoimun. Sebagai contoh, infeksi, misalnya infeksi TBC, pasien TBC, kalau kita cek ANA-nya bisa positif. Pasien kanker, kalau kita cek ANA-nya bisa positif. Demikian juga beberapa obat, pasien yang mengkonsumsi obat tertentu, ANA-nya bisa positif, tapi setelah obatnya dihentikan, kemudian ANA-nya bisa negatif kembali. Sehingga pada pasien-pasien yang dicurigai autoimun dari keluhan, dari pemeriksaan fisik, maka ANA yang positif harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain untuk mendiagnosis autoimun. Jadi tidak bisa tes ANA berdiri sendiri, apalagi pada pasien yang tidak ada gejala. Ini agak berbeda dengan pasien misalnya dengan diabetes misalnya. Mungkin pada pasien diabetes tidak ada keluhan, tapi gula darahnya 300 misalnya, atau lebih dari 200 2 kali berturut-turut, dia diabetes. Akan tetapi pada pasien untuk kasus autoimun, pemeriksaan ANA yang positif saja tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan gejala maupun hasil pemeriksaan penunjang serta pemeriksaan fisik pasien juga. Nah, apakah penyakit autoimun bisa dicegah? Tadi ya, kita tahu bahwa ada banyak gen yang terlibat dan gen-gen tadi bisa dideteksi. Akan tetapi, kita sudah tahu tadi bahwa seseorang memiliki gen tersebut tidak serta-merta kemudian menjadi sakit di kemudian hari. Nah, perlu ada pencetus lagi untuk tadi gen tersebut akhirnya menjadi penyakit, tapi pencetusnya belum diketahui. Sehingga memang belum ada pencegahan tertentu, tapi memang kita tahu bahwa asap rokok adalah salah satu pencetus utama pada berbagai penyakit autoimun, sehingga tentu harus stop merokok. Dan sampai sejauh ini belum ada intervensi lain yang dapat mencegah timbulnya penyakit autoimun dengan bukti ilmiah yang cukup kuat. Hanya berupa penelitian kecil-kecil yang tentu belum bisa kita terapkan pada pasien secara luas. Tadi ya kita kembali ke gambar ini bahwa dari mulai fase preklinis di mana ada autoantibodinya sampai kemudian timbul penyakit, ini fasenya panjang, ada pencetus-pencetus yang kita tidak tahu, ada pasien-pasien, ada orang-orang yang hanya ANA-nya positif saja, kita ketahui bahwa ANA positif pada 20% populasi normal, dan bahkan pada ANA yang titernya tinggi, mungkin pasien yang sudah pernah memeriksa ANA tahu ANA itu ada
pemeriksaan NIF dengan angka 1 banding sekian. Pada titernya tinggi pun 5% masih ditemui pada orang normal, sehingga anak positif saja tidak bisa kita diagnosis autoimun, dan anak positif saja ini belum tentu kemudian di kemudian hari pasien tersebut jadi sakit autoimun. Nah ini juga ada juga pasien atau keluarganya mungkin mengalami gejala yang sama. Saya kok badannya pegal-pegal misalnya, teman saya yang autoimun pegal-pegal juga, apa saya jangan-jangan saya menderita penyakit autoimun juga. Ini juga menjadi pertanyaan. Atau sebaliknya ada juga yang saya sama-sama sakit lupus misalnya, tapi kok gejalanya berbeda gitu ya. Nah ada gejala umum yang hampir ditemui pada seluruh kasus autoimun, dalam hal ini misalnya demam, meriang, misalnya penurunan berat badan atau rasa fatigue. Akan tetapi gejala-gejala yang spesifik itu bisa berbeda-beda, dan gejala-gejala autoimun pun dapat menyerupai penyakit lain gitu ya. Jadi seperti tadi demam, penurunan berat badan, fatigue itu tidak hanya ditemui pada kasus autoimun, tapi bisa juga ditemui pada kasus TBC misalnya. Pada kasus infeksi virus misalnya kita kena influenza, tentu akan ada demam, akan ada fatigue, badan sakit semua, menyerupai kasus lupus misalnya. Akan tetapi memang kita harus pastikan gitu bahwa kalau misalnya pasien ada gejala yang menyerupai autoimun, kita harus pastikan apakah ini betul autoimun atau jangan-jangan penyakit yang lain gitu ya. Dan diagnosis harus berdasarkan kombinasi keluhan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Jadi gejala yang sama saja tidak menjadi patokan apakah seseorang menjadi penyakit autoimun. Seringkali hal ini menimbulkan kekhawatiran pada pasien maupun keluarganya. Adik saya menderita penyakit autoimun, atau teman saya menderita penyakit autoimun, saya kok gejalanya mirip ya. Ya, hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran yang kemudian justru akan menimbulkan kekhawatiran tersebutlah yang menimbulkan gejala. Sehingga memang kita harus pastikan keluhan dikonfirmasi dengan tambahan hasil pemeriksaan fisik plus pemeriksaan penunjang, bisa laboratorium atau yang lain. Jadi tidak boleh kita mengatakan seseorang itu penyakit autoimun hanya berdasarkan anak positif gitu dok ya? Ya, hanya berdasarkan anak positif saja, apalagi kalau tidak ada keluhan. Pasien yang ada keluhannya pun kita harus pastikan betul apakah betul autoimun atau tidak, atau jangan-jangan penyakit lain sebetulnya. Nah ini juga ada pertanyaan, sering ada anggapan bahwa saya sakit autoimun dok, sehingga saya tidak boleh kena sinar matahari. Nah kembali lagi, penyakit autoimun itu ada banyak, kita harus tahu jenisnya yang mana autoimun yang diderita dan autoimun mana yang tidak boleh kena sinar matahari. Pajanan ultraviolet yang didapat dari sinar matahari hanya terbukti mencetuskan keluhan autoimun pada penyakit lupus. Penyakit autoimun lain tidak terbukti berkaitan dengan pajanan sinar ultraviolet. Sebagai contoh, misalnya rheumatoid arthritis. Pasien rheumatoid arthritis tentu tidak masalah terkena cahaya matahari, kecuali kalau selain RA dia juga menderita lupus misalnya. Jadi pada prinsipnya pasien yang lupus harus menghindari sinar ultraviolet. Ini gambar ini menunjukkan bahwa sinar ultraviolet dari matahari itu akan membuat kerusakan DNA di kulit yang kemudian akan memicu sel-sel kekebalan tubuh untuk sel-sel imun kemudian mengenali bahwa oh ini ada jaringan yang rusak, sehingga kemudian dibentuklah antibodi terhadap kulit yang kemudian akhirnya dapat mencetuskan penyakit. Ini juga pertanyaan atau mitos yang sering beredar bahwa saya teman saya menderita autoimun, kok dia hamil, kan nggak boleh gitu. Nah, apakah pasien autoimun boleh hamil? Ya, memang betul bahwa kehamilan dapat mempengaruhi beberapa penyakit autoimun dan sebaliknya. Jadi penyakit autoimun juga bisa mempengaruhi kehamilan. Sebagai contoh, penyakit lupus umumnya aktif saat hamil. Tapi sebaliknya penyakit RA umumnya justru tenang saat hamil. Ada banyak penyakit autoimun yang tidak berpengaruh pada kondisi kehamilan. Sehingga memang tidak semua pasien autoimun tidak boleh hamil gitu ya. Nah, pasien autoimun boleh hamil dengan syarat tertentu. Yang pertama tentu obatnya harus diatur. Jadi ada obat-obat tertentu yang harus dihentikan pada jangka waktu tertentu. Misalnya pasien yang mendapatkan methotrexate misalnya, pada pasien rheumatoid arthritis misalnya, dia harus menghentikan methotrexate minimal 3 bulan. Jadi tentu harus pengaturan obat. Yang kedua, misalnya pada penyakit lupus, penyakitnya harus terkendali minimal 6 bulan. Dan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang disarankan untuk tidak hamil, misalnya gangguan jantung berat, pasien dengan hipertensi pulmonal, pasien dengan gangguan ginjal berat memang tidak boleh hamil. Tapi pada pasien-pasien yang obatnya sudah diatur, penyakitnya terkendali, tidak ada kondisi yang potensial berbahaya, hamil sebetulnya tidak menjadi masalah. Tapi memang apabila hamil tetap perlu kerjasama antara dokter yang menangani penyakit autoimun dengan dokter kandungan, dan dua-duanya harus bekerja sama dalam arti bahwa tidak bisa dokter yang menangani penyakit autoimun menangani sendiri, demikian juga obat tidak bisa dihentikan satu pihak misalnya, sementara obat tersebut diperlukan untuk mengendalikan penyakit autoimunnya. Nah ini juga suatu pertanyaan, apakah saya bisa sembuh?
Ya, tadi ya kita tahu bahwa salah satu proses yang mendasari penyakit autoimun adalah faktor genetik yang tidak bisa kita hilangkan. Kemudian mekanisme akibat faktor genetik tadi, sel imun sendiri, sel imun kita menyerang diri kita sendiri kurang lebih. Sehingga sel imun kita ini juga tidak bisa dihilangkan. Sehingga pada penyakit autoimun memang kita tidak menggunakan istilah sembuh. Targetnya adalah remisi. Remisi itu saya sering menggambarkan remisi adalah suatu kondisi di mana penyakitnya tidur. Memang sebagian besar pasien remisi dengan obat, ada sebagian kecil pasien yang bisa remisi tanpa obat. Tapi risiko kekambuhan tetap ada. Jadi saya sering menggambarkannya sebagaimana pasien dengan diabetes misalnya. Pasien dengan diabetes tidak bisa kita bilang diabetesnya sembuh, tapi diabetesnya bisa terkontrol. Gulanya normal, kalau gulanya normal, terus normal tentu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sakit diabetes. Akan tetapi apabila suatu saat misalnya orang tersebut makannya banyak, ya gulanya naik lagi. Demikian halnya penyakit autoimun. Dengan obat, penyakitnya bisa terkendali. Kalau terkendali dari awal tentu komplikasi bisa dihindari dan pasien tersebut tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sakit autoimun. Akan tetapi sewaktu-waktu risiko flare atau kekambuhan tetap ada. Jadi targetnya bagaimana mencapai kondisi remisi targetnya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah penyakit autoimun tidak bisa sembuh? Memang secara umum kita tidak bilang sembuh gitu ya. Tapi kita mencapai kondisi remisi. Sehingga sering juga timbul pertanyaan, apakah semua pasien autoimun pasti memerlukan obat seumur hidup? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian kecil pasien itu bisa menghentikan obat. Ada satu perjalanan penyakit yang namanya monofasik, di mana penyakitnya hanya timbul di awal, kemudian penyakitnya tidur, dan kemudian tidak bangun-bangun lagi. Dan pasien-pasien seperti itulah yang masih mungkin remisi tanpa obat. Ini sebagai contoh satu penelitian yang dilakukan pada pasien rheumatoid arthritis. Ini kita bisa lihat ada tiga tipe pasien ya. Yang pertama yang penyakitnya menyerang di awal, terus kemudian tidur. Yang warna toska ini. Ada juga pasien yang penyakitnya aktif, tetapi relatif tidak terlalu berat. Yang biru ini yang ya naik turun tapi relatif cukup stabil. Ada pasien yang warna ungu muda ini yang kemudian terus-menerus sakit meskipun dengan pengobatan. Nah, kita bisa lihat bahwa yang tipe 1, yang self-limited ini, yang monofasik tadi, hanya satu fase pengobatan, hanya satu fase penyakitnya aktif, kemudian tidur seperti ini, hanya sekitar 20%. Sementara sisanya, 80%-nya termasuk tipe yang ini, yang terus-menerus membutuhkan obat untuk mengendalikan penyakitnya. Bahkan ada pasien yang memang tidak respon dengan pengobatan. Ini contoh yang lain pada kasus lupus. Ini suatu penelitian panjang dari Eropa. 532 pasien lupus diikuti selama minimal 3 tahun setelah remisi. Dari 532 pasien ini, yang betul-betul remisi jangka panjang ada 52 atau sekitar 10%. Dan dari 52 ini hanya 29 yang minum obat, yang berhenti obat. Jadi artinya dari hanya 29 pada penelitian ini, hanya 29 dari 532 pasien lupus, sekitar 5% yang bisa stop obat dan tetap remisi. Jadi kalau pertanyaan, apakah jadi pasien autoimun harus minum obat seumur hidup? Sebagian besar. Sebagian kecil, 5-20% tadi, bisa menghentikan obat dan penyakitnya tidak kambuh-kambuh. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanya, saya minum autoimun obatnya A, kok beda dengan teman saya yang dapat A dan B misalnya, atau demikian juga saya sakit autoimunnya kok dapat obatnya B dok, kan obat autoimun harusnya obat A sebagai contoh seperti itu. Ya, tadi bahwa penyakit autoimun banyak, masing-masing memiliki mekanisme dasar yang sama sebetulnya autoimun, akan tetapi mekanisme gangguan organ dan sel yang terlibat bisa berbeda, dan kemudian sel imun yang terlibat juga berbeda antar penyakit autoimun, sehingga obat dapat berbeda. Jadi memang sebagai contoh, ada pasien lupus, misalnya penyakit autoimun lupus misalnya, dia memerlukan hidroksikloroquine. Akan tetapi pasien autoimun lain, misalnya psoriasis misalnya, mungkin tidak menggunakan hidroksikloroquine. Nah, tahapan pengobatan juga berbeda antar penyakit. Jadi, misalnya sebagai contoh, pada pasien rheumatoid arthritis atau artritis psoriatik, maka methotrexate atau MTX adalah obat lini pertama. Akan tetapi, pada penyakit lain, misalnya lupus misalnya, maka obat yang digunakan pada seluruh pasien adalah hidroksikloroquine. Jadi secara umum kita tidak mengenal ya semacam obat dewa yang digunakan untuk semua tahap, untuk semua penyakit autoimun. Jadi beda penyakit, pilihan pertama obat, pilihan kedua obat, pilihan ketiga obatnya bisa berbeda-beda. Sehingga antara satu pasien dengan pasien yang lain bisa berbeda, antara satu penyakit dengan penyakit lain pengobatannya juga berbeda. Dan ini juga penting ya, obatnya tidak boleh ditukar-tukar. Jadi
Kita tahu pasien autoimun seringkali memiliki teman-teman dengan penyakit yang sama. Nah, tetap obatnya tidak boleh diberikan tanpa rekomendasi dokter. Saya enak nih dengan obat ini, kamu minum aja gitu. Ya, hal itu tidak boleh karena masing-masing pasien memiliki pertimbangan tertentu dalam pemilihan obat. Nah, ini juga satu hal yang sering. Apakah ada diet khusus autoimun? Ada banyak pasien yang saya tahu menggunakan diet tertentu. Ini saya membahas satu penyakit yang berkaitan dengan pengaturan diet. Penyakit celiac atau celiac disease adalah penyakit autoimun pada saluran cerna. Gejalanya berupa malabsorpsi atau ketidakmampuan untuk menyerap zat gizi dengan gejala berupa diare dalam waktu yang lama. Dan kasus ini adalah kasus yang sensitif gluten sehingga harus diet bebas gluten. Ini adalah penyakit autoimun yang bukti ilmiahnya sangat kuat bahwa pasien tersebut harus bebas gluten. Bagaimana dengan yang lain? Bukti ilmiah diet khusus dalam hal ini contohnya bebas gluten untuk penyakit autoimun lain itu belum kuat sebetulnya. Ada satu penelitian, ada satu literatur yang menunjukkan bahwa sebetulnya penelitian-penelitian yang membahas mengenai diet khusus dalam hal ini diet bebas gluten pada pasien yang bukan celiac disease itu lebih banyak pada penelitian hewan maupun pada penelitian sel, sementara penelitian manusia ada tapi jumlahnya tidak banyak dengan jumlah pasien yang sangat sedikit. Sehingga secara umum belum ada rekomendasi pengobatan dari organisasi internasional, misalnya dari Amerika, organisasi rheumatologi dari Amerika maupun Eropa tidak menganjurkan diet khusus pada penyakit autoimun selain penyakit celiac. Memang idealnya penyakit celiac ini pada pasien yang ingin memastikan apakah memang betul dia harus diet bebas gluten, maka idealnya penyakit celiac ini harus diperiksa. Akan tetapi penyakit celiac ini sangat sedikit sebetulnya jumlahnya di kawasan Asia. Secara umum, diet pada pasien autoimun adalah diet dengan nutrisi seimbang. Dan pada kasus tertentu ada batasan gizi tertentu. Misalnya pada pasien dengan lupus ginjal misalnya dengan protein yang banyak, maka ada pengaturan protein yang sedikit berbeda. Kemudian pada pasien autoimun yang juga mengalami gangguan pada kolesterolnya, tentu akan ada pembatasan yang berbeda. Tapi secara umum dia lebih kurang sama dengan ini, dengan populasi normal, dok? Ya, gaya hidup sehat pada prinsipnya dan belum kecuali celiac disease. Kalau memang pasien terbukti celiac disease, maka dia memang betul harus bebas gluten. Dan memang ada beberapa herbal yang dilaporkan dapat memicu kekambuhan. Ada beberapa laporan kasus pasien dengan autoimun yang kambuh ketika mengkonsumsi suplemen yang mengandung echinacea, alfalfa maupun spirulina ini, sehingga herbal-herbal atau suplemen multivitamin yang tujuannya meningkatkan imun apabila mengandung zat-zat herbal seperti ini, maka idealnya dihindari. Nah, ini juga ada kecenderungan bahwa pasien beralih ke pengobatan herbal karena lebih aman, sehingga tidak mau mengkonsumsi obat kimia. Benarkah demikian? Ya, setiap obat herbal mengandung zat aktif. Dan zat aktif tersebut tetap memiliki struktur kimia, sehingga tetap memiliki risiko efek samping. Artinya, pengobatan herbal juga tetap memiliki risiko efek samping. Nah, beberapa obat yang digunakan untuk obat kimiawi yang digunakan untuk penyakit autoimun itu juga awalnya dari herbal. Jadi sebagai contoh mycophenolate mofetil maupun asam mycophenolate, saya kira banyak pasien autoimun yang tahu obat tersebut itu diambilnya pertama kali diekstrak dari jamur. Artinya herbal juga tetap punya zat kimia. Buktinya obat-obat autoimun beberapa ditemukan dari herbal. Jadi artinya tetap memiliki risiko efek samping. Artinya tidak ada jaminan bahwa pengobatan herbal itu lebih aman untuk autoimun. Dalam hal ini efek sampingnya lebih sedikit. Tetap memiliki risiko efek samping. Nah, memang pengobatan herbal saat ini masih belum banyak diteliti sehingga manfaat dan efek samping belum diketahui dengan jelas dan interaksinya dengan obat belum diketahui. Kita tidak tahu zat apa di dalam herbal tersebut yang mungkin malah bisa menurunkan kadar obat, malah bisa meningkatkan kadar obat, kita tidak tahu. Kemudian tadi beberapa suplemen atau herbal berpotensi mencetuskan kekambuhan, tadi echinacea, alfalfa sprout, dan spirulina tadi ada laporan kasus yang menunjukkan kekambuhan setelah mengkonsumsi herbal tersebut. Dan kemudian memang ada beberapa tahun terakhir kita mendengar beberapa berita mengenai temuan adanya suplemen atau jamu atau herbal yang dicampur dengan obat kimiawi sebetulnya. Dan ini mungkin tambahan juga bahwa penggunaan pengobatan herbal belum bisa menggantikan obat yang sudah standar karena penelitiannya tadi masih sedikit. Kita tahu beberapa obat herbal sudah diteliti, sebagai contoh kita tahu bahwa
beberapa waktu yang lalu salah satu herbal lokal Indonesia seperti Ciplukan sudah diteliti bahwa memiliki efek yang baik untuk penyakit autoimun tertentu, itu memang sudah terbukti, akan tetapi pada penelitian tersebut tetap saja masih dibarengi dengan obat standar. Menghentikan obat standar berpotensi memperberat penyakit autoimun. Baru-baru ini saya menemukan pasien yang lupusnya kembali aktif setelah menghentikan semua pengobatan yang diberikan dokter dan beralih murni ke herbal, sehingga pasien kemudian harus dirawat kembali. Nah, ini sebagai contoh beberapa berita yang menunjukkan bahwa ternyata obat-obat herbal maupun suplemen itu yang diklaim lebih aman, ternyata justru mengandung bahan kimia, dan ada beberapa jamu atau herbal atau suplemen yang isinya ternyata adalah obat-obat kimiawi, sehingga memang penggunaan suplemen atau obat herbal tentu mesti lebih bijak dengan tidak serta-merta langsung menghentikan seluruh obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Nah, sampai kapan saya minum obat untuk penyakit autoimun saya? Durasi pemberian obat berbeda-beda antar penyakit dan antar pasien. Nah, umumnya obat untuk mengatasi keluhan bisa dihentikan bila keluhan sudah hilang. Kita tahu pasien-pasien autoimun, selain obat untuk autoimunnya juga diberikan obat untuk keluhan. Misalnya diberi obat demam, misalnya tentu ketika demamnya sudah hilang, obatnya bisa di stop. Diberi obat mual, kalau mualnya hilang, mualnya bisa di stop. Akan tetapi obat untuk penyakit autoimunnya, imunosupresan atau DMARD, tidak bisa langsung dihentikan bila penyakitnya sudah remisi. Tadi target kita adalah remisi, dikasih obat. Begitu sampai remisi, umumnya tidak langsung obatnya di stop pada saat kondisinya remisi tercapai. Biasanya dipertahankan dulu sampai remisinya cukup lama, baru kemudian obatnya diturunkan perlahan sampai akhirnya kita lihat apakah bisa di stop atau tidak. Dan memang tadi kita bisa lihat bahwa sebagian besar pasien memerlukan obat seumur hidup. Ya, sebagai kesimpulan, penyakit autoimun adalah suatu penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh mengenali sel atau organ tubuh sebagai lawan dan menyerang sehingga timbul keluhan. Penyebabnya multifaktor, tidak bisa kita tunjuk satu saja, umumnya genetik dan faktor pencetus lain dari lingkungan yang tidak sepenuhnya kita ketahui. Diagnosisnya harus kombinasi dari keluhan yang sesuai, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang. Tidak bisa hanya semata dari keluhan saja, tidak bisa semata dari hasil lab abnormal saja. Kemudian pengobatan penyakit autoimun berbeda-beda antar penyakit autoimun, berbeda jenisnya, sehingga diagnosis autoimun, penderita penyakit autoimun, maka penyakit autoimun apa itu harus jelas. Kemudian memang banyak informasi yang beredar di masyarakat yang belum tentu benar, sehingga perlu kehati-hatian dalam menerima informasi, dan tentu perlu dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah penutup ya, saya kira bahwa apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam atau dokter yang merawatnya selama ini. Di RSCM kita memiliki banyak dokter yang sering menangani kasus autoimun. Kemudian ini adalah saluran internet maupun media sosial dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, dan di bawah adalah contoh-contoh guideline atau panduan yang kita keluarkan dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia mengenai tentang beberapa penyakit autoimun. Saya kira mungkin demikian yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat lengkap dan sangat menarik dari Dr. Suryo, dan ini pasti akan membuat peserta semakin ingin ya bertanya gitu ya. Saya undang kepada seluruh peserta untuk bisa mengajukan pertanyaan di handphone masing-masing, sudah ada tanda angkat tangan gitu ya, bisa diketikkan pertanyaannya, dan sampai saat ini sudah cukup banyak pertanyaan, Dok. Mungkin saya bacain, Dok ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Rini Astuti yang menanyakan, selamat siang, Dok. Jika anak IF yang awalnya positif, titernya lupa di tahun 2015, kemudian di tahun 2019 anak IF-nya diperiksa lagi menjadi negatif, apakah seterusnya akan menjadi negatif atau bisa kembali menjadi positif, Dok? Oke. Ya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Jadi tadi ya anak IF positif kemudian jadi negatif, apakah bisa positif lagi? Ya, anak bisa positif pada banyak keadaan, infeksi, penyakit autoimun, penggunaan obat tertentu atau penyakit tertentu bisa menimbulkan anak yang positif. Bahkan orang normal. Ya, bahkan orang normal anaknya bisa positif. Akan tetapi pada pasien autoimun, pada kondisi autoimun, anaknya biasanya persisten positif atau terus-menerus positif. Nah, kalau anak positif kemudian negatif, apakah bisa positif lagi? Bisa. Tadi kita tahu bahwa misalnya infeksi virus misalnya. Ada infeksi virus tertentu misalnya Epstein-Barr misalnya atau parvovirus misalnya, ketika seseorang mengalami infeksi virus tersebut, anaknya bisa positif, tapi positifnya transient atau hanya sementara, nanti kemudian negatif lagi. Ada obat-obat tertentu juga yang kalau ketika obat itu diminum atau misalnya penyakit TBC misalnya, kita
periksa pasien Ana pada pasien TBC bisa saja positif, tapi kemudian di kemudian hari ketika penyakitnya sudah sembuh, misalnya TBC-nya sudah sembuh, Ananya bisa negatif. Jadi artinya kalau Ananya sudah negatif, apakah bisa positif lagi? Bisa. Misalnya tadi akibat obat, akibat infeksi virus. Tapi Ana yang positif lagi bukan berarti ibu menderita penyakit autoimun. Harus dikonfirmasi dengan temuan yang lain. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya dok, ini dari Bapak Muhammad Nur Hadi. Dari segi medis, apakah benar konsumsi susu sapi dan produk-produknya merupakan salah satu pencetus timbulnya penyakit autoimun, dok? Oke, ya sampai sejauh ini tidak ada bukti-bukti ilmiah yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa konsumsi susu sapi itu menjadi pencetus atau penyebab autoimun. Pasien-pasien penyakit autoimun karena dasarnya karena dasar penyakitnya sebetulnya ada peradangan gitu ya di berbagai organ, maka seringkali mereka menggunakan obat golongan steroid yang justru pada pasien-pasien yang mengkonsumsi steroid memerlukan kalsium, dan susu sapi adalah salah satu sumber kalsium. Sehingga sebetulnya tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa kalau minum susu sapi itu bisa mencetuskan atau menyebabkan autoimun. Ya. Pertanyaan berikutnya dok, nah ini kan banyak ya dok ya. Ya. Apakah peran PDI dan PDL1 di penyakit autoimun bagaimana dok? Pernah membaca berperan di kanker tapi awal mulanya di penyakit autoimun? Ya, ada banyak molekul-molekul yang terlibat dalam patogenesis penyakit autoimun. Jadi dari mulai dia faktor genetik menjadi akhirnya penyakit, ada banyak faktor yang berperan, banyak protein yang berperan, banyak mediator, banyak zat-zat kimia yang berperan. Dan beberapa proses itu kimiawi atau beberapa proses biologi itu bisa ditemukan di dua-duanya. Jadi ada molekul-molekul yang pada pasien autoimun bisa ditemukan, pada pasien kanker bisa ditemukan. Jadi secara umum kita nggak bisa, ya artinya ada banyak proses yang atau banyak zat yang bisa ditemukan pada dua kondisi tersebut gitu. Sehingga tapi artinya kita tidak bisa menunjuk satu protein saja sebagai kontributor terhadap kedua penyakit tersebut gitu ya. Jadi bisa saja ada beberapa protein yang memang diperiksa kemudian positif pada dua hal tersebut, tapi secara umum penyakit kanker maupun penyakit autoimun adalah dua kondisi yang terpisah. Memang pada pasien-pasien tertentu atau kondisi tertentu yang terbatas bisa ditemukan dua-duanya gitu. Dan dua-duanya nih dok ya, dua-duanya memerlukan mekanisme sistem imun juga gitu dok ya? Ya, baik kanker maupun penyakit autoimun sama-sama melibatkan sistem imun, tapi secara umum dua-duanya ya artinya tidak saling menyebabkan gitu ya. Meskipun pada sebagian kecil kasus kita melihat hubungan, tapi secara umum ini dua kondisi yang berbeda gitu. Pertanyaan berikutnya dok dari Bapak Kristiandi Susanto. Selamat siang dok, apa perbedaan tes ANA IF dengan ANA Profile? Kapan dilakukannya? Seorang dokter menganjurkan pemeriksaan tersebut dan kapan indikasi dilakukan pemeriksaan SLE dan anti-dsDNA seterusnya? Ya, jadi gini, pemeriksaan ANA-IF atau pemeriksaan anti-nuklear antibody sebetulnya adalah pemeriksaan awal untuk mendeteksi atau apabila kita mencurigai penyakit autoimun. Jadi mungkin kalau misalnya, ya artinya saya bicara sedikit teknis ya, bahwa mungkin ketika belajar biologi dulu di zaman SMP atau SMA, kita ingat bahwa di dalam sel itu ada inti nuklir. Nah, ANA adalah antibodi yang mengenali inti sel tersebut. Tapi di dalam inti sel tersebut ada banyak zat lain. Nah, ada banyak protein lain yang ada di dalam inti. Protein yang ada di dalam inti contohnya apa? dsDNA, ada RNA dan lain-lain. Jadi artinya pemeriksaan ANA adalah pemeriksaan yang mendeteksi adanya antibodi yang mengenali inti sel manusia gitu. Tapi protein apa di dalam inti sel itu yang dikenali oleh antibodi tersebut, itulah yang diperiksa dengan ANA Profile. Jadi artinya pemeriksaan ANA adalah pemeriksaan yang lebih luas, lebih luas lah ya. Sementara pemeriksaan ANA Profile, masing-masing antibodi yang ada di dalam ANA Profile mendeteksi protein yang berbeda di dalam inti sel tersebut. Nah, kapan diperiksanya? Tadi kita harus berangkat dari kecurigaan dalam hal ini dari keluhan dan dari pemeriksaan fisik. Apabila dari keluhan dan pemeriksaan fisik kita mencurigai adanya kemungkinan seseorang menderita penyakit autoimun, maka pemeriksaan awalnya adalah ANA. Kalau ANA positif, maka kita lanjutkan dengan ANA Profile. Nah, tapi tentu saja tadi kita tidak bisa, misalnya tidak ada keluhan, tidak ada pemeriksaan fisik normal-normal saja, pemeriksaan ANA langsung gitu ya. Nah, itu tidak
tidak disarankan dan tidak memberikan gambaran apa-apa karena tadi ya bahkan 5% populasi normal orang sehat anaknya bisa positif dengan titer yang cukup tinggi. Jadi semua berangkatnya dari klinis dok, klinis keluhan dan gejala-gejala ya dok. Jadi kecurigaan dulu, periksa ANA-IF, anaknya positif, baru kita periksa ANA profile. Ya dok, berikutnya dok dari Ibu Agustina Nursiska. Beliau menanyakan, suami saya tes anaknya negatif, indeks 0,4, tapi dokternya bilang kena autoimun jenisnya itu RA. Apakah memang benar anak yang negatif bisa didiagnosis autoimun, dalam hal ini RA? Ya, tadi kita sudah singgung bahwa penyakit autoimun ada banyak sekali. Umumnya anak akan positif pada banyak penyakit autoimun. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian kecil pasien anaknya bisa positif, anak bisa positif pada pasien non autoimun. Ada juga pasien anaknya negatif pada pasien autoimun. Ada juga, tapi lebih kecil proporsinya. Jadi masih mungkin. Kemudian kemudian tadi Ibu singgung anaknya dengan angka, mungkin kita juga mesti tahu bahwa ada banyak metode pemeriksaan anak yang kita juga harus tahu mana yang paling baik gitu atau mana yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional. Jadi sementara pada pasien rheumatoid arthritis memang betul bahwa dia adalah penyakit autoimun, akan tetapi antibodi spesifiknya atau pemeriksaan spesifik untuk RA berbeda dengan lupus, sehingga bisa saja pada pasien tersebut anaknya negatif misalnya, tapi rheumatoid faktornya positif misalnya, atau anti-CCP-nya positif misalnya. Jadi artinya kita mesti lihat pemeriksaan antibodi lain yang spesifik untuk RA. Anaknya bisa saja negatif. Ya tergantung jenis penyakit autoimunnya dok ya. Berikutnya dok dari Dr. Gede Dharma dari Bali. Selamat siang. Kalau kita mencurigai ada seseorang pasien menderita penyakit autoimun, biasanya dites awalnya ANA atau anti-nuklear antibody. Mengingat mahalnya pemeriksaan di atas, sehingga tidak semua pasien mau dites. Apa bisa kita lakukan pemeriksaan tes awalnya itu LED dulu, mengingat autoimun itu kan proses peradangan atau inflamasi yang meningkat di badan. Kalau hasilnya tinggi, baru kita lanjutkan ke pemeriksaan yang lebih mahal tadi dok, seperti ANA dan sebagainya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya pada prinsipnya begini, kembali lagi bahwa kecurigaan penyakit autoimun diawali dari keluhan dan pemeriksaan fisik. Jadi anamnesis atau proses mencari informasi dengan wawancara yang tajam, dengan pemeriksaan fisik yang lengkap, umumnya sudah bisa mengarahkan kecurigaan ke arah penyakit autoimun. Kemudian dari situ, tentu saja kita memang harus mutlak dimulai dari pemeriksaan yang sederhana. Saya sangat setuju bahwa pemeriksaan awal itu harus pemeriksaan yang sederhana dulu. Jadi seringkali pada pasien-pasien yang saya temui, pemeriksaan awalnya hanya darah perifer lengkap, HB, hematokrit, leukosit, trombosit dengan LED dan pemeriksaan urin. Itu saja dulu. Pada kasus tentu saja pada kasus yang berbeda yang sudah cukup jelas, maka dengan lab yang beberapa sudah ada bisa langsung kita lanjutkan pemeriksaan anak. Akan tetapi saya setuju bahwa kita harus memulai dari sederhana dulu, keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sederhana. Jadi jangan sampai langsung loncat periksa ANA tapi belum periksa HB, belum periksa LED misalnya. Jadi umumnya kita mulai dulu dari pemeriksaan yang sederhana. Betul bahwa dasar penyakit autoimun, bagaimana sih sistem imun itu membuat gejala, itu memang lewat peradangan, sehingga umumnya LED-nya akan meningkat. Jadi saya kira pemeriksaan lab sederhana seperti HB, leukosit, trombosit, laju endap darah, urin lengkap, fototoraks, itu ada pemeriksaan standar yang idealnya dikerjakan sebelum kita mengerjakan pemeriksaan yang lebih canggih. Apalagi di daerah terpencil yang belum ada fasilitas pemeriksaan anaknya dok ya. Dok, berikutnya dok dari Dr. Adiwena Suwardani Rahayu. Beliau menanyakan, dok, apakah obesitas dapat menjadi faktor resiko terhadap timbulnya penyakit autoimun? Dan dua, apakah ada kaitan dengan adanya penyakit autoimun terhadap infertilitas pada wanita maupun pria? Ya, mengenai infertilitas sebetulnya ada beberapa penyakit autoimun yang bisa berhubungan dengan infertilitas maupun kelainan pada kehamilan. Jadi memang ada beberapa, ya tadi ya, karena penyakit autoimun banyak dan sel atau jaringan yang menjadi target dari sistem imun itu banyak, termasuk sperma misalnya, itu juga ada beberapa penyakit autoimun yang menyerang menyerang sel atau organ tertentu yang mempengaruhi kesuburan. Jadi memang ada penyakit autoimun yang bisa mempengaruhi kesuburan, ada juga penyakit autoimun yang tidak mempengaruhi kesuburan akan tetapi membuat kegagalan pada kehamilan, misalnya keguguran berulang atau kematian janin misalnya. Mengenai pertanyaan mengenai hubungan obesitas dengan penyakit autoimun. Ya, sejauh ini belum ada hubungan yang kuat gitu ya antara
obesitas dengan penyakit autoimun, akan tetapi kita tahu pada kondisi-kondisi obesitas sel-sel lemak yang ada di dalam tubuh itu mengeluarkan banyak zat-zat kimia gitu ya. Yang zat-zat kimia itu bisa kemudian membuat peradangan menjadi lebih aktif gitu, sehingga memang pasien-pasien autoimun yang gemuk memang idealnya perlu mengatur diet dan mengendalikan berat badannya, mengingat komplikasi dari penyakit autoimun bisa diperberat atau bisa ditingkatkan oleh zat-zat kimia yang dikeluarkan oleh sel-sel lemak tadi. Gitu ya. Berikutnya dari Ibu Diana Anissa, beliau menanyakan, apakah penyakit autoimun bisa terjadi pada populasi lansia, lanjut usia? Ya, bisa. Jawabannya adalah bisa. Jadi memang kita tahu bahwa salah satu penyakit autoimun yang paling dikenal orang, lupus, umumnya menyerang perempuan usia muda. Akan tetapi ada banyak penyakit autoimun, cukup banyak penyakit autoimun yang justru lebih sering dialami orang-orang usia tua. Sebagai contoh di populasi Kaukasia, di populasi Eropa atau Amerika, beberapa peradangan pembuluh darah, beberapa vaskulitis justru lebih sering dialami oleh populasi lansia. Jadi masih mungkin. Dan beberapa penyakit autoimun sebagai contoh misalnya rheumatoid arthritis justru dialami oleh orang-orang yang relatif lebih tua, misalnya sekitar umur 30 sampai 50 tahun dibandingkan dengan pasien lupus yang umumnya muda-muda gitu. Berikutnya Dok dari Ibu Priska Amalia, beliau menanyakan apakah penyakit rheumatic fever, ya demam rematik termasuk ke dalam kelompok penyakit autoimun? Jika ya, bagaimana manajemen untuk kedepannya supaya mencegah relapse atau kekambuhan? Ya, ini cukup menarik ya. Sebagian proses dari demam reuma itu memang karena proses autoimun sebetulnya. Sebagian. Jadi artinya gini, awal mulanya tentu akibat infeksi. Karena adanya bakteri, kemudian proses itu kemudian memicu sistem imun, sehingga memang sebagian prosesnya proses imun, tapi sebagian atau pencetus awalnya sebetulnya infeksi gitu ya. Nah, bagaimana cara? Ya tentu sebetulnya cara untuk mencegahnya ya kita harus pastikan betul bahwa beban bakterinya tidak timbul kembali, dan kemudian pada periode-periode di mana risiko bakterinya masuk lagi yang bisa mencetuskan imun untuk kemudian menimbulkan gejala demam rema, tentu harus kita minimalkan. Jadi maksud saya sebagian proses itu proses imun, tapi proses infeksinya tetap ada, sehingga bagaimana cara mengatasinya ya sebetulnya kalau untuk gejala-gejala berupa nyeri sendi misalnya ya tentu obatnya hanya obat antiinflamasi, tapi misalnya pada fase-fase tertentu misalnya diperlukan pemberian antibiotik. Ini kombinasi antara infeksi dengan imun ya? Iya, sebagiannya karena proses infeksi, sebagian karena imun. Berikutnya Dok, pertanyaan dari Mas Alfred Zakaria. Beliau menanyakan, kami menemukan beberapa temuan pasien SLE di komunitas yang memberikan info terkait evaluasi serologi berulang yang diminta oleh konsulen. Setahun sampai 2 kali pemeriksaan. Pertanyaan kami, apakah perubahan serologi tersebut signifikan sebagai evaluasi terhadap terapi? Ya, kita mesti tahu bahwa tadi ya, pemeriksaan untuk autoimun salah satunya adalah pemeriksaan autoantibody. Pemeriksaan autoantibody ada yang tujuannya untuk diagnosis, ada yang dapat digunakan untuk pemantauan. Tidak semua pemeriksaan laboratorium itu dapat digunakan untuk pemantauan. Sebagai contoh, ANA itu bukan suatu alat untuk pemantauan. Dia adalah alat untuk diagnosis. Jadi umumnya kita periksa di awal. Dan tidak kita ulang-ulang lagi kecuali kita memikirkan kemungkinan lain. Misalnya tadinya ANA-nya negatif, tapi kok keluhannya ada terus. Bisa saja kemudian kita ulang untuk melihat apakah dia jadi positif. Tapi kalau di awal sudah positif pada pasien autoimun, maka tidak kita ulang-ulang. Demikian juga misalnya rheumatoid factor. Kita menggunakannya untuk diagnostik. Kita periksa rheumatoid factor di awal, oh ya ini RA misalnya. Kemudian dalam perjalanannya yang kita pantau adalah aktivitas penyakitnya dari LED, dari CRP, dari keluhan, dari pemeriksaan fisik. Bagaimana dengan rheumatoid faktornya? Jarang sekali atau kita tidak perlu mengulang-ulang rheumatoid faktor. Tapi ada juga autoantibody yang bisa berperan untuk diagnosis, bisa berperan untuk pemantauan. Sebagai contoh, anti-dsDNA. Anti-dsDNA di awal bisa digunakan untuk diagnosis, tapi dalam perjalanan kita bisa periksa berulang untuk melihat apakah penyakitnya aktif atau tidak. Jadi kita tidak bisa jawab secara umum, kita harus lihat autoantibody mana yang dimaksud. Anti-dsDNA misalnya dia bisa memang dia bisa diulang-ulang karena dia berhubungan dengan aktivitas penyakit. Tapi ada juga autoantibody lain yang tidak perlu kita ulang gitu, karena memang tujuan utamanya adalah untuk
diagnostik. Ya, tergantung penyakit, jenis penyakit autoimunnya dan tergantung juga dengan jenis antibodinya ya dok ya. Berikutnya dari Ibu Agustina Nursiska. Suami saya tes anaknya negatif, indeks 0,4, tapi CRP kuantitatifnya 0,52, asto kuantitatif 91,48, tapi dokternya bilang dia autoimun rheumatoid arthritis. Apakah jika anak tes negatif tetap bisa itu sama dok ya, sama seperti ya, mirip-mirip ya. Mungkin yang ingin saya tegaskan bahwa lagi-lagi diagnosis penyakit autoimun itu didapat dari kombinasi antara keluhan, temuan pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang. Jadi harus kombinasi dari tiganya baru kita memutuskan oh ini autoimun atau bukan gitu ya. Jadi hasil lab semata tidak bisa berdiri sendiri. Berikutnya dari Bapak Joni Tamara. Saya pasien Sjogren syndrome, sudah stop steroid tetapi keluhan di sendi hilang timbul kalau tidak pantang makanan. Apakah memang makanan tersebut yang menjadi pencetus flare munculnya keluhan lagi atau seperti apa? Ya, jadi begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya bukti ilmiah mengenai makanan-makanan tertentu yang berhubungan dengan penyakit autoimun itu sangat sedikit. Jadi memang ada tadi saya sampaikan beberapa herbal yang pada laporan kasus bisa mencetuskan autoimun. Kemudian jadi artinya kalau keluhan nyerinya karena makanan saya rasa belum tentu berhubungan. Jadi menurut saya sih mungkin tidak berhubungan. Akan tetapi begini, keluhan pada pasien autoimun ini juga saya perlu tekankan, keluhan pada pasien autoimun belum tentu penyakitnya sedang aktif. Jadi kita bisa membagi keluhan pada pasien penyakit autoimun itu apakah dia karena penyakitnya sedang aktif, disease activity, atau karena damage. Damage itu sisa-sisa kerusakan. Sebagai contoh, pasien dengan RA misalnya. Ketika RA-nya aktif, penyakitnya radangnya sedang aktif, maka zat-zat radang itu akan menggerus tulang rawan, menggerus tulang. Begitu radangnya reda, penyakit autoimunnya tenang, proses autoimunnya tenang, radangnya reda, tulang rawan maupun tulang yang tergerus itu tidak bisa kembali ke normal, dan itu bisa bikin sakit, dan itu juga bisa bikin sakit gitu. Jadi artinya keluhan pada pasien autoimun kita mesti lihat apakah dia activity atau damage. Kalau karena activity ya dia mungkin perlu pengaturan obat autoimunnya, tapi kalau karena damage ya umumnya hanya obat atau tata laksana non obat untuk mengatasi keluhan. Nah, mengenai tadi hubungan antara makanan dengan penyakit autoimun dengan kekambuhan penyakit autoimun, ya sejauh ini laporan yang ada hanya berupa laporan kasus, tapi artinya hubungan makanan dengan pencetus kekambuhan itu sejauh ini buktinya tidak kuat. Berikut dok, saya pasien JRA dok, tapi sejauh ini tidak pernah dicek vitamin D, apalagi diberikan suplementasi vitamin D oleh dokter yang merawat saya. Apakah saya perlu meminta untuk dicek vitamin D? Sekaligus ada pertanyaan juga dok dari nyambung sebelumnya terkait vitamin D, apakah memang benar ini diperlukan untuk mencegah flare up dok? Ya, jadi peran vitamin D awalnya kita tahu dari ketika mungkin kita sekolah SD, SMP itu bahwa vitamin D dikaitkan dengan tulang. Memang awalnya vitamin D itu dipikirkan sangat berperan hanya pada metabolisme tulang sehingga membuat tulang kita jadi kuat ya kan, tetapi kemudian banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata vitamin D juga mempengaruhi sistem imun. Ada cukup banyak penelitian dalam hal ini penelitian pada penyakit lupus misalnya, pada penyakit RA misalnya, yang menunjukkan bahwa kadar vitamin D berkaitan dengan aktivitas penyakit. Jadi vitamin D yang rendah itu membuat penyakitnya lebih aktif, kemudian pemberian vitamin D dapat menurunkan aktivitas penyakit. Akan tetapi memang tadi kita mesti lihat per penyakit, dalam hal ini bagaimana dengan kondisi JRA. Saya kira kalau selama ini pasien mengkonsumsi steroid yang kita tahu mempengaruhi metabolisme tulang, saya kira, dan kemudian juga ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa pada pasien RA vitamin D itu mempengaruhi aktivitas penyakit, maka saya kira mungkin untuk melakukan pemeriksaan ya artinya perlu juga untuk diperiksa vitamin D-nya, dan kemudian apabila rendah kita mesti naikkan gitu ya. Cuman memang mungkin satu hal lagi begini ya, pasien-pasien yang mengkonsumsi steroid misalnya, pada banyak rekomendasi internasional itu tidak perlu periksa vitamin D, kita berikan vitamin D sesuai untuk suplementasi saja. Nah, kalau misalnya kita mau tahu persis atau kita mau istilahnya menentukan dosis mana, apakah hanya dosis suplementasi untuk mencegah keropos tulang misalnya, ya kita perlu pemeriksaan vitamin D sebetulnya. Tapi maksud saya kalau pasien yang konsumsi steroid saja sebenarnya vitamin D itu diperlukan untuk mencegah supaya tidak timbul keropos tulang gitu ya.
Berikutnya dari Bapak Caesar Winengku, beliau menanyakan, tadi dokter mengatakan bahwa salah satu pemicu munculnya autoimun adalah obat. Nah, obat seperti apa yang dimaksud atau obat yang mengandung apa? Ya, jadi ada satu penyakit yang namanya drug-induced lupus. Pada kasus tersebut ada beberapa obat-obatan yang diduga sebagai pencetus dari drug-induced lupus tersebut. Ada beberapa antibiotik, ada beberapa obat darah tinggi yang memicu proses autoimunitas maupun menimbulkan penyakit drug-induced lupus. Akan tetapi lagi-lagi ini adalah konteksnya kombinasi gitu ya. Jadi pada pasien yang mengalami drug-induced lupus misalnya dia sudah memiliki faktor risiko genetik yang dicetuskan dengan pemberian obat. Apakah kemudian obat yang sama dikonsumsi orang yang berbeda kemudian menimbulkan lupus juga? Belum tentu. Ya, tadi seperti pertanyaannya obat apa? Beberapa antibiotik, ada obat TBC juga, ada beberapa obat antihipertensi yang dilaporkan mencetuskan drug-induced lupus, akan tetapi konteksnya pada orang yang berisiko. Berisiko, jadi nggak serta-merta langsung obat itu dihindari untuk semua orang. Betul, gitu. Berikutnya dari Bapak Ilham Udin, Dok, apakah beban kerja tinggi dan stres kerja yang tinggi bisa memicu munculnya penyakit autoimun, Dok? Mungkin kalau memicu bukti ilmiahnya tidak, maksud saya gini, pada pasien yang autoimun, yang sudah mengalami autoimun, maka aktivitas fisik yang berat, stres metabolik maupun stres psikis bisa mencetuskan kekambuhan. Jadi pasien yang sudah menderita autoimun, misalnya pasien RA, misalnya dia kerja berat, RA-nya bisa kambuh, bisa flare, bisa disease activity-nya meningkat. Pada pasien lupus misalnya yang tadinya tenang akibat aktivitas fisik berat atau stres psikis yang berat, bisa membuat kemudian penyakitnya aktif kembali. Akan tetapi dari orang yang tidak sakit autoimun, orang dia normal karena stres kemudian menjadi penyakit autoimun, saya kira ya artinya bukti ilmiahnya tidak ada gitu ya. Jadi artinya umumnya dia bisa mencetuskan kekambuhan pada orang yang sudah menderita penyakit autoimun. Berikutnya, Dok, ini masih banyak pertanyaan, Dok. Mungkin nanti akan di-cut ya, hanya beberapa aja yang masih ditambah lagi. Bagaimana cara menyiasati fatigue bagi para pasien penyakit autoimun, Dok? Ya, gejala fatigue adalah salah satu gejala yang bisa menetap cukup panjang gitu ya, meskipun penyakit autoimunnya relatif terkendali ya. Jadi memang ada beberapa hal yang dikaitkan dengan fatigue pada pasien dengan penyakit autoimun. Salah satunya tadi kadar vitamin D juga diketahui mempengaruhi fatigue. Jadi pasien-pasien yang vitamin D-nya rendah dan kemudian diperbaiki, keluhan fatigue-nya menghilang. Jadi itu satu hal yang saya kira bisa dievaluasi. Yang lain adalah olahraga. Ini menurut saya justru adalah solusi yang relatif sederhana dan relatif murah gitu ya. Jadi banyak studi yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik maupun olahraga itu mengurangi fatigue. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka ada banyak zat yang dikeluarkan dari badan, termasuk salah satunya adalah zat-zat yang mempengaruhi mood maupun mempengaruhi nyeri. Sehingga memang banyak penelitian yang menunjukkan aktivitas fisik dan olahraga itu bisa memperbaiki fatigue. Jadi saya kira memang pasien autoimun memang dianjurkan untuk tetap aktif, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Karena waktu sudah habis, mohon maaf kepada para penanya yang saat ini belum bisa dijawab semua pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di media sosial kami, ya, di Instagram, Twitter, maupun dari media sosial yang lain bisa ditanyakan kepada kami. Insya Allah nanti akan kami jawab dengan cukup jelas. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Suryo. Sebagai kesimpulan pada hari ini bahwa penyakit autoimun itu merupakan penyakit yang cukup luas dengan lebih dari 100 jenis macamnya dalam grup kelompok penyakit autoimun ini. Dan penyakit autoimun bermacam-macam ya, ada yang melibatkan satu organ saja dan juga melibatkan banyak organ atau sistemik. Dan munculnya penyakit autoimun ini muncul bisa karena faktor yang multifaktorial ya, tidak hanya satu faktor, yaitu tadi dari genetik, lingkungan, dan juga berbagai faktor lainnya. Dan target penyakit autoimun kita tidak mengatakan sembuh, tapi bagaimana kondisi penyakit autoimun ini bisa kita capai kondisi remisi atau terkontrol, dan sebagian besar masih dengan menggunakan bantuan obat. Dan sampai saat ini pengobatan medis merupakan terapi utama yang belum bisa digantikan dengan pengobatan herbal gitu, karena masih belum terbukti secara penelitian dan secara kaidah ilmiahnya. Mungkin dari kami sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran pada webinar kali ini, dan kami sampaikan bahwa berikutnya ada
sesi webinar selanjutnya pada Rabu tanggal 30 Januari 2020 dengan topik Hip and Knee Adult Reconstruction 2020 episode 1. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.